Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Alfianza. Jadi kali ini saya sedang ujian tengah semester yaitu linguistik. Nah, kali ini saya akan menganalisis dongeng Jepang Sumo ya yang terdapat adanya makna dasar dan makna perluasan dalam semantik ya. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu semantik. Oke, semantik imiron. Semantik atau disebut dengan imiron merupakan salah satu cabang linguistik Gengoku yang mengkaji tentang makna. Objek kajian semantik antara lain makna kata gono imi, relasi makna antara satu kata dengan yang lainnya, gono imi kangkei, makna frase kuno imi, dan makna kalimat buno imi. Adapun jenis perubahan makna dan penyebab terjadinya perubahan makna. Yang pertama, makna leksikal dan makna gramatikal. Makna leksikal dalam bahasa Jepang dikenal dengan istilah Jisho Tekimi. Makna leksikal adalah makna kata yang sesungguhnya sesuai dengan referensinya sebagai hasil pengamatan indera dan terlepas dari unsur gramatikalnya. Makna gramatikal adalah makna yang muncul akibat adanya proses gramatikal. Yang kedua, makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif adalah makna yang berkaitan dengan dunia luar bahasa, seperti suatu objek atau gagasan dan bisa dijelaskan dengan analisis komponen makna. Makna konotatif makna yang ditimbulkan karena perasaan atau pikiran pembicara dan lawan bicaranya. 3. Makna dasar dan perluasan. Makna dasar adalah makna bahasa yang digunakan pada masa sekarang. Makna perluasan adalah makna yang muncul sebagai hasil perluasan dari makna dasar. Di antaranya penggunaan secara kiasan atau majas. Beberapa jenis perubahan makna dalam bahasa Jepang di antaranya sebagai berikut: dari konkret ke abstrak, dari ruang ke waktu, dari yang umum ke khusus, dari perubahan penggunaan indera, dari yang khusus ke umum, perubahan nilai ke arah positif dan perubahan nilai ke arah negatif. Jadi di sini saya hanya akan menjelaskan makna dasar dan makna perluasan saja yang terdapat dalam dongeng Sumo gitu. Oke, di slide 3 dan slide 4 di sini terlihat cerita dari Sumo tersebut. Ya, nanti linknya saya akan tulis di deskripsi juga di bawah. Nah, jadi kata-kata yang saya hijaukan ini, saya warnai ini, itu adalah kata yang mengalami makna perluasan ya. Di situ juga terdapat makna dasar. Jadi nanti saya akan terangkan. Nah, di sini jadi kan makna perluasan tadi ada 7 ya. Ada 7 jenis. Nah, saya akan menjelaskannya juga dengan makna dasar karena pada dasarnya makna perluasan itu makna dasar yang mengalami perluasan sebelumnya ya. Makna dasar mengalami perluasan. Jadi saya all-in saja gitu. Saya langsung menjelaskannya. Oke, satu, perubahan makna dari konkret ke abstrak seperti apa sih gitu kan ya. Nah, di sini ada pola kalimat Sugiru Yamawa Keiko Sunde Sore Kara Sanen Me. Nah, Sanen Me yang saya warnai ya, yang artinya lalu Sugiyama berlatih keras lalu 3 tahun kemudian dia menjadi Ozeki. Ozeki adalah petarung sumo yang kuat gitu kalau bahasa Jepang di Jepangnya ya. Makna dasar dari kata yang diwarnai adalah me. Ya, me adalah sebuah mata, itu sebuah benda konkret yang berubah menjadi abstrak karena gitu loh. Jadi kan ya kan me kan sanen me itu kan mata, tidak mungkin 3 tahun mata, kan tidak mungkin seperti itu. Jadi menurut saya ini mengalami perubahan perluasan makna dari konkret, yaitu sebuah mata, menjadi abstrak gitu. Yang kedua, perubahan makna dari ruang ke waktu. Oke, di sini ada sama saya yang tadi pola kalimat yang di atas itu sama saya diganti dengan nagai jikang, yang berarti lalu Sugiyama sang berarti kelas dengan waktu yang lama akhirnya dia menjadi ozeki. Nah, nagai jikang. Oke. Yang kedua itu perubahan makna dari ruang ke waktu ya, teman-teman. Nah, perubahan yang disebut ruang di sini ruangnya itu adalah nagai panjang yang menyatakan arti ruang ya kan, menjadi waktu nagai jikang gitu loh. Kan kalau misalkan nagai kan itu sesuatu bentuk ya, bentuk
dan itu ruang juga nagai panjang. Masa waktu yang panjang dengan waktu yang panjang jadi berubah jadi apa ya, yang harusnya panjang seperti pulpen ini panjang berubah jadi waktu gitu perubahannya. Yang ketiga, perubahan penggunaan indera. Di sini ada kalimat, jadi saya akan menjelaskan artinya saja. Sugiro Yamasang lalu membentak dengan suara yang besar. Tapi ucapan Tuhan miskin juga tidak salah. Nah, di sini makna perluasan di sini ada okikoe. Okikoe. Nah, makna dasarnya adalah oki ya. Teman-teman, oki yaitu artinya besar. Semula diamati dengan indera mata ya. Indera mata, penglihatan mata berubah menjadi pendengaran okikoe, suara yang besar. Iya, oki dasarnya itu, makna dasarnya itu besar. Kita hanya bisa melihatnya di mata. Tapi okikoe karena ada kalimat di depannya okikoe, jadi suara yang besar jadi berubah. Seperti itu teman-teman. Nah, dari khusus umum. Bimbo Yama Sugiro Yamasang ni oki kimono o agemas. Nah, artinya pria itu memberi kimono kepada Sugiro Yamasang. Nah, arti yang diwarnai mengalami perubahan makna, di mana kimono baju khas Jepang di sini merubah menjadi sebuah pakaian. Betul teman-teman. Jadi di sini khususnya kimono agemas. Kimono itu di sini bukan baju khas Jepangnya ya. Jadi ke umum gitu, lebih sebuah baju gitu loh. Jadi bukan bukan sosok kimono yang khas Jepang banget, jadi sudah bentuknya baju di situ loh, mengalami perluasan seperti itu teman-teman. Yang kelima, dari umum ke khusus. Nah, di sini ada pola kalimat suste osewa ni natte oya kata ni imasta. Karena telah terganggu, artinya karena telah terganggu lalu bos besar berkata. Nah, makna dasar dari kata yang diwarnai adalah oya, orang tua. Tetapi karena terdapat kata di depannya adalah kata yang berarti bos, yaitu oya kata. Oya kata ini mengalami perluasan dari umum ke khusus karena menunjukkan yang lebih khusus, yaitu seorang pemimpin penguasa. Jadi bos kan kesannya lebih penguasa. Jadi menurut saya ini dari umum ke khusus. Jadi kan bos ya, misalkan bos itu lebih runcingnya tuh ke seseorang penguasa gitu loh di sini. Kalau di zaman dulu ya, itu bos itu ada seorang penguasa suatu tempat gitu. Nah, yang keenam, perubahan nilai ke arah positif. Boku ni nanika yo kana. Apakah itu untuk saya? Artinya makna dari kata boku, saya, dasarnya yang dulu itu digunakan untuk budak atau pelayan, tapi sekarang sering digunakan dalam kehidupan sehari. Betul. Jadi dulu itu boku itu digunakan hanya untuk budak, sedangkan kan kalau saya di zaman sekarang kan banyak ya, watashi kushi juga itu sebenarnya bisa. Tapi kenapa boku bisa? Karena sekarang sudah banyak digunakan, terutama di wakamono ya. Di kalangan anak-anak muda itu boku itu sering digunakan. Jadi menuju ke arah positif. Yang ketujuh terakhir itu perubahan nilai ke arah negatif. Itu mau isu datte kisah mau itai dari dah. Sebenarnya siapa kau? Oke. Jadi maaf ini bahasanya sedikit lancang, sedikit tidak sopan. Jadi artinya kisama itu adalah kau sialan ya. Kau sialan. Jadi sama saya, sebenarnya siapa kau? Sebenarnya siapa kau itu sedikit menyentak. Jadi kisama itu perubahan nilainya itu benar-benar ke negatif banget. Seperti teman-teman. Jadi kisama itu tidak cocok untuk digunakan bagi ke yang lebih tua ataupun yang sesama itu tidak sopan. Ya, jadi sekian penjelasan dari saya. Mungkin kurang jelas atau apa bisa komen di bawah. Terima kasih telah menonton video ini dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.